Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Nana, kita bertemu kembali ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat semua. Ya, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah semuanya dimudahkan, dipahamkan ya. Pada hari ini kita masuk tema 1, subtema 3, tematik IPS ya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia. Ya, kemarin sudah Bu Umi terangkan tentang apa yang dimaksud letak geografis Indonesia dan di mana letak geografis Indonesia. Masih ingat kan anak-anak? Sekarang kita bahas pengaruh letak geografis terhadap perekonomian Indonesia. Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua samudra itu menempatkan Indonesia di posisi silang, sehingga Indonesia itu berada pada jalur transportasi perdagangan yang ramai. Bahkan zaman dahulu perairan Nusantara ini merupakan perairan yang ramai yang dilalui kapal-kapal dagang, baik dari India, Eropa, dan Cina. Adapun dampak dari posisi silang ini menyebabkan Indonesia kaya akan keberagaman budaya dan suku bangsa. Selain itu, letak geografis Indonesia itu mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim. Benua dan samudra yang memiliki karakteristik iklim yang berlainan secara periodik mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim di Indonesia yang terletak di garis khatulistiwa. Ya, ini akibat dari pengaruh letak geografis Indonesia. Berdasarkan pengaruh kondisi lingkungan fisiknya, aktivitas sosial ekonomi manusia ini dibedakan menjadi 3 ya. Aktivitas manusia yang di daerah pantai, di daerah dataran rendah, dan di daerah dataran tinggi atau pegunungan. Adapun kegiatan, Bu Umi bahas satu-satu ya. Manusia yang tinggal di daerah pantai itu erat hubungannya dengan kegiatan perikanan atau kelautan, antara lain A. Usaha nelayan dalam menangkap ikan. Yang kedua, pembuatan tambak untuk budidaya ikan dan udang di daerah Payo. Yang ketiga, budaya mutiara dan rumput laut. Dan di beberapa wilayah pantai itu juga difungsikan sebagai objek wisata, sehingga membuka peluang pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Itu dalam di daerah pantai ya. Dalam bidang pertanian juga dilakukan budidaya perkebunan kelapa dan pengolahan sawah pasang surut. Sehingga lahan pertanian daerah dataran rendah pada umumnya subur karena proses sedimentasi. Jenis tanaman yang cocok di dataran rendah itu adalah padi, palawija, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Dan sebagai lokasi pemukiman, daerah ini dapat juga mempercepat perkembangan ke segala arah dari segi pembangunan sarana dan prasarana sosial. Daerah dataran rendah lebih mudah diusahakan. Hal ini dikarenakan reliefnya datar sehingga sedikit ditemui karir alam serta kondisi tanah yang cukup stabil. Sehubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Dataran rendah ini juga cocok digunakan sebagai kawasan industri. Sekarang kita bahas yang di dataran tinggi atau pegunungan. Kondisi iklim di dataran tinggi dan pegunungan pada umumnya sedang hingga dingin.
Hal ini sangat cocok untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pertanian, perkebunan, terutama padi, sayuran, teh, kopi, buah-buahan, serta berbagai jenis bunga dan tanaman hias. Ya, contohnya di Dieng, ya, Tawangmangu, ini dataran tinggi. Yang kedua, peternakan, terutama sapi. Ini dikarenakan ketersediaan rumput dan air yang pada umumnya cukup melimpah. Dan yang ketiga, di dataran tinggi ini juga sebagai tujuan wisata. Karena pada umumnya dataran tinggi ini dan daerah pegunungan mempunyai pemandangan alam yang indah seperti air terjun, danau, dan agrowisata. Contohnya yang ada di Kaliurang ya. Yang keempat, pada lereng-lereng pegunungan biasanya pemanfaatannya terbatas untuk areal hutan lindung yang fungsinya telah dikembangkan lebih lanjut menjadi hutan produksi ataupun hutan wisata. Nah, secara umum, pertanian atau persawahan banyak diusahakan di daerah pedesaan Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan sebagian Sulawesi. Akan tetapi, dari beberapa daerah tersebut, Pulau Jawa inilah menjadi pusat penghasil padi utama. Dikarenakan apa? Dikarenakan kondisi alam di Pulau Jawa sangat mendukung. Meskipun luas, lahan pertaniannya semakin berkurang dari tahun ke tahun ya. Biasanya digunakan untuk perumahan-perumahan ya. Selain pertanian, kegiatan ekonomi agraris yang lain yang diusahakan adalah perikanan darat, perkebunan, dan peternakan. Sedangkan di wilayah Sumatera, kegiatan ekonomi agraris didominasi oleh tanaman perkebunan. Ya, tanaman perkebunan utama adalah kelapa sawit. Di samping ada teh, kopi, karet, dan berbagai jenis buah-buahan. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera ini merupakan yang terluas di Asia Tenggara. Ya, pertanian padi juga diusahakan di daerah pedesaan. Sedangkan perikanan darat banyak diusahakan di danau, rawa-rawa, dan sungai-sungai besar dengan menggunakan sistem karamba. Adapun jenis ternak yang diusahakan relatif sama dengan jenis ternak yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan di Kalimantan, kegiatan ekonomi agrarisnya didominasi oleh hutan primer dan hutan produksi. Keberadaan hutan di Kalimantan itu merupakan salah satu yang terluas di dunia yang di dalamnya terdapat kekayaan flora dan fauna. Dan juga ada perdagangan. Adapun yang dimaksud perdagangan adalah suatu kegiatan jual beli atau transaksi barang dari produsen ke konsumen. Berdasarkan luas jangkauannya, pemasaran perdagangan dapat dibedakan menjadi berikut. Perdagangan lokal, ya, ini berlangsung di sekitar kota atau daerah tempat penjual atau produsen bertempat tinggal, misalnya penjualan dalam satu kota. Yang kedua, perdagangan regional, perdagangan yang terjadi antar wilayah, ya, satu kabupaten ke wilayah kabupaten lain atau satu provinsi ke provinsi lain, itu regional. Sekarang perdagangan nasional. Perdagangan ini juga terjadi antar wilayah di dalam negeri dan meliputi seluruh wilayah negara yang bersangkutan. Jika wilayah negara tersebut berbentuk kepulauan seperti Indonesia, maka akan terjadi perdagangan antar pulau yang disebut perdagangan intersuler. Yang keempat adalah perdagangan internasional. Ini yang dilakukan antar bangsa di dunia. Ya, biasanya dikenal dengan istilah ekspor import ya. Ekspor adalah kegiatan perdagangan dalam menjual barang ke luar negeri. Jadi dari Indonesia ke Malaysia ya. Itu namanya ekspor. Sedangkan kebalikannya import itu kegiatan perdagangan
dalam membeli atau mendatangkan barang dari luar negeri. Contohnya dari Amerika ke Indonesia. Ya, ini perdagangan. Tadi Bu Umi sebutkan pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan perekonomian, ya, daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan juga adanya perdagangan. Sekarang kita bahas pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial. Ada 4 ya. Yang pertama adalah terjalinnya hubungan perdagangan dengan luar negeri sehingga menyebabkan munculnya ya akulturasi dan asimilasi. Yang kedua, memudahkan bangsa Indonesia untuk berhubungan dengan bangsa lain. Yang ketiga, terciptanya sikap toleransi karena wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan keanekaragaman suku, ras, bahasa, agama, dan budaya. Yang keempat adalah masuknya pengaruh kebudayaan, gaya hidup, dan kebiasaan dari luar negeri, baik yang diterima atau yang bertentangan di Indonesia. Sekarang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap budaya. Faktor geografis Indonesia yang menyebabkan itu terbentuknya budaya yang heterogenitas. Hal ini disebabkan karena apa? Karena adanya perbedaan akan pandangan hidup, perilaku sosial, dan sistem kepercayaan. Pada zaman dahulu, aktivitas perdagangan melalui perairan Indonesia. Ya, yang pertamanya adalah membawa penyebaran agama Hindu, Buddha, dan Islam. Sebagai contoh, Kerajaan Mataram Islam, di mana terjadi akulturasi budaya Islam dan Hindu Jawa. Selain itu, di masa Belanda, Indonesia juga mendapat pengaruh budaya Barat dari beberapa negara penjajah. Ya, ini yang menyebabkan peristiwa membawanya kebudayaan Kristen dan Katolik menyebar dan bercampur dengan budaya setempat. Indonesia dengan adanya pengaruh itu terhadap sosial budaya ini juga menyebabkan adanya keragaman. Di antaranya yang pertama adalah keragaman agama. Ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, keragaman bahasa. Ya, bahasa itu banyak ya. Bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Nanti ada bahasa Sunda, Madura, Batak, Minangkabau, dan masih banyak lagi. Ya, terus keragaman budaya dan adat istiadat. Ya, contohnya suku Jawa, suku Madura, ya, suku Batak, suku Sunda, dan masih banyak lagi ya. Keragaman ras dan etnik, ras Mongoloid, ras Melayu tua, ras Melayu muda, ras Papua, Melanezoid, ras Negroid, dan ras Wedoid ya. Itu pengaruh daripada letak geografis Indonesia. Paham ya anak-anak? Bu Umi cukupkan pertemuan hari ini. Bu Umi selalu mengingatkan ya, jangan lupa sholatnya tepat waktu, sholat duha, tahmid, tahsinnya ya. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan. Ya, Bu Umi akhiri. Apabila ada kata salah, Bu Umi mohon maaf ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.